kekurangan cairan pasti sakit. Siapa yang buang-buang air lemes, masih syukur lemes, kadang-kadang gak bisa bangun lagi karena dia kekurangan cairan. Yang dimaksudkan dengan hamaim masmum ialah karbon dioksida ada pada jasmani manusia. Kalau kita menghirup udara yang dibutuhkan jasmani ini adalah oksigen, tapi kalau Bapak nyium, yang keluar itu adalah karbon dioksida yang merupakan racun. Dan itu sebabnya kalau mau minum, air minumnya panas, kopinya panas, tehnya panas, jangan ditiup, kata Nabi, itu sunnahnya. Karena racun yang keluar dari tubuh manusia akan kembali pada minuman, ketika itu Bapak minum lagi, masuk lagi ke dalam tubuh. Indahnya sunnah Rasulullah. Yang dimaksudkan dengan turab ialah unsur-unsur asli yang terdapat di dalam tanah. Dan demikian seterusnya. Itu sebabnya kenapa Al-Quran mengatakan sab'a samawat wa sab'a ardi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa betul bumi ini 7 lapis? Enggak. Para ahli geologi mengatakan bumi ini 4 lapis. Lah, Quran yang mengatakan 7, kenapa mereka mengatakan 4? Apa mereka bohong? Katanya enggak. Oh, ternyata unsur tanah itu terdiri dari 7 unsur. Dan dari ke-7 unsur tanah tersebut jasmani manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasmani manusia adalah biniyatun bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang dicipta oleh Allah di mana dia merupakan unsur-unsur yang ada dari bumi ini kecuali manusia. Dan itu sebabnya manusia yang berhak jadi khalifah di muka bumi sebagai asal jasmani manusia. Jin dari api, malaikat dari cahaya. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia. Itulah jasmani manusia yang dicipta dari tanah tersebut. Yang kedua, mukawwarun min jasadin wa ruh. Manusia terdiri dari jasad dan roh. Roh manusia dari mana? Oleh Ibnu Taimiyah dalam buku terapi jiwa mengatakan roh manusia dicipta oleh Allah dari 2 unsur. 2 unsur itu roh manusia, nafsu dan fitrah. Surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu dan fitrah. Nafsu manusia dicipta oleh Allah dari sifat binatang, hewan. Sedangkan fitrah manusia dicipta oleh Allah dari cahaya malaikat. Artinya roh manusia punya 2 potensi besar yang luar biasa, yaitu potensi binatang, tapi juga ada potensi malaikat. Yang mana dari kedua potensi ini yang diolah dan dikembangkan, yang diasah, itu yang jadi perangai, itu yang jadi karakter. Maka manusia yang memperturutkan hawa nafsunya terus menerus, maka yang menjadi perangainya, yang menjadi karakternya adalah karakter binatang, hewan. Dan manusia yang mengasah fitrahnya, dia berusaha mengendalikan nafsunya, dan dia asah fitrahnya, rajin baca Quran, mengamalkan Al-Quran, rajin sholat berjamaah, tidak bermaksiat. Dia berusaha mengendalikan nafsunya, tapi dia terus mengasah fitrahnya. Manusia tersebut yang dominan pada dirinya adalah karakter malaikat.
Maka manusia dua punya potensi binatang, potensi malaikat. Yang mana dari kedua potensi ini yang diasah, yang dikembangkan oleh manusia, maka itu yang menjadi karakter dia. Jika yang dia perturutkan hawa nafsunya, maka yang dominan pada dirinya adalah karakter binatang. Tapi kalau yang diasah adalah fitrahnya, maka yang dominan pada dirinya adalah karakter malaikat. Manusia yang menentukan berdasarkan akal sehat dan nuraninya. Kata Nabi, istaqti qalbak, mintalah keputusan terakhir dari nurani, dari qalbu. Akal sehat dan nurani manusia itu menentukan jalan hidup dia. Maka sekali lagi, Allah tidak menciptakan kita. Udah si A dicipta oleh Allah, tujuan kamu dicipta oleh Allah itu jadi orang kafir, maksiat terus menerus seperti itu. Allah tidak ciptakan manusia seperti itu. Sebagaimana juga Allah tidak ciptakan si B dicipta oleh Allah, kamu jadi kayak malaikat, orang saleh, enggak. Allah hanya memberikan dua potensi besar, potensi malaikat, potensi binatang. Memberikan fasilitas itu. Silakan kembangkan. Akal sehat yang menentukan, nurani yang menentukan, Al-Quran yang menentukan. Maka kita selalu minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Profesor Al-Maraghi mengatakan, pada dasarnya semua manusia sudah mendapatkan hidayah. Karena sebenarnya hidayah itu salah satu di antaranya akal sehat itu adalah hidayah. Gariza, hidayah itu garizia, naluri, kecenderungan nurani kita itu adalah hidayah. Hidayah itu garizia. Ilmu itu adalah hidayah. Al-Quran itu adalah hidayah. Panca indera ini adalah hidayah. Dengan kata lain, pada diri manusia ada 5 hidayah yang Allah sudah berikan. Hidayah gariziyah, naluri, kecenderungan pada kebenaran. Hidayatul akal, akal sehat itu adalah hidayah. Ilmu pengetahuan itu adalah hidayah. Al-Quran itu adalah hidayah. Panca indera, 5 indera yang Allah berikan itu adalah hidayah. Maka setiap manusia sudah memiliki 5 hidayah. Enggak ada lagi alasan orang berkata, kamu kenapa belum nutup aurat, belum pakai jilbab? Saya belum dapat hidayah. Ya, mau dapat hidayah dari mana? Allah sudah 5 hidayah diberikan kepadanya. Enggak ada lagi istilah saya belum dapat hidayah. Enggak ada Al-Quran. Mau buktikan? Surat 7 ayat 172, 173. Supaya di hari kemudian kami tidak berkata, kata Allah, sesungguhnya kami dalam masalah ini lalai, gak paham. Allah bilang gak bisa diterima. Alasannya, ya Allah, aku kan hidup di negeri yang kafir, saya tidak paham dengan masalah ini. Allah bilang gak ada itu. Kenapa? Karena pada diri setiap manusia, kata Profesor Al-Maraghi, sudah ada 5 hidayah. Manusia itu saja yang tidak memanfaatkan 5 hidayah. Dia lebih condong kepada Allah Rasulnya. Itu mukawwanun min jasadin wa ruh. Berikutnya, al-muqarrab biwazifatihil ibadah wa risalatil khilafah wa siyadatil khilafah. Manusia terhormat dengan 3 tugas pokok, yaitu ibadah kepada Allah, membawa risalah kekhalifahan, memimpin di muka bumi. Maka pada dasarnya setiap kita sebenarnya sudah dapat namanya taqah. Allah sudah memberikan kemampuan, Allah sudah memberikan potensi, taqah, kemampuan.
Kemampuan apa? Untuk menjalankan 3 tugas pokok tadi. Ibadah kepada Allah, pembawa risalah kekhalifahan, pemimpin di muka bumi. Allah sudah memberikan kita kemampuan itu untuk menjalankan 3 tugas pokok dalam rangka meraih kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita lihat, maka karena kemampuan itu Allah memberikan fasilitas kepada manusia. Fasilitas apa? Ada 3 fasilitas yang luar biasa, dan itulah yang menentukan kedudukan manusia. Terhormat apa tidak terhormatnya dia di mata Allah, terhormat apa tidak terhormatnya dia di hari kemudian nanti. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah azannya. Ya, kita azan dulu, kita akan selesaikan enggak lebih dari jam 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Bapak kita melanjutkan 3 potensi besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Apa itu? Akal, qalbu, dan jasmani. Akal, qalbu, dan jasmani yang kuat, yang sehat. 3 potensi ini diberikan karena dengan 3 potensi ini manusia diyakini dan sangat yakin bahwa mereka mampu menjalankan tugas pokoknya kepada Allah. Dengan akal yang sehat, dengan kalbu yang sehat, dengan fisik yang sehat, ketiganya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa Allah memberikan 3 fasilitas itu, yaitu akal, kalbu, dan jasmani yang sehat? Tentu saja untuk menjalankan tugas pokoknya, dan tugas pokoknya nomor 1 ialah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku, kata Allah. Maka ketiga potensi tadi itu diberikan agar kita dapat memanfaatkannya ibadah kepadanya. Kenapa? Karena apabila manusia tersebut ibadah kepada Allah, itu adalah syarat untuk menjadi khalifatullah. Artinya, kalau seseorang itu tidak ibadah kepada Allah, udah pasti dia bukan khalifatullah. Terus khalifatul siapa? Khalifatul syaitan. Kan hanya 2 hizb, Hizbullah atau Hizbul Syaitan. Hizbullah ibadah kepada Allah, Hizbul Syaitan ibadah kepada setan. Lawan daripada Hizbullah. Maka semua orang yang tidak ibadah kepada Allah udah pasti bukan Hizbullah, pasti dia Hizbul Syaitan. Bagaimana bentuk ibadah dia kepada setan? Dengan tidak ibadahnya dia kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia sedang ibadah kepada setan. Karena salah satu ciri setan ialah menentang Allah, tidak tunduk kepada Allah. Itu ciri setan. Nah, ini dia tidak menjalankan perintah Allah, itu ciri setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apabila 3 potensi tadi digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka dia adalah khalifatullah. Kalau dia sudah menjadi khalifatullah, itu dia akramul khalq, makhluk yang terhormat. Makhluk yang terhormat hanya terdapat pada khalifatullah. Dan syarat menjadi khalifatullah harus ibadah kepada Allah. 3 potensi besar tadi harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dia punya akal, dia punya kalbu, dia punya fisik lebih kuat dari kita, tapi dia tidak ibadah kepada Allah, berarti dia bukan khalifatullah. Kalau dia bukan khalifatullah, otomatis dia tidak termasuk akramul khalq. Kalau dia bukan akramul khalq, dia apa? Surah Al-Baqarah ayat 74 mengatakan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Dia itu kayak batu. Manusia yang punya akal, punya kalbu, punya fisik yang sehat, tapi tidak ibadah kepada Allah, dia bukan khalifatullah, dia bukan akramul khalq. Tapi dia, kata Quran, kayak batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Mendingan batu itu, kata Allah, kadang-kadang ada air yang menetes atau ada air yang mengalir dari batu itu.
Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada batu yang pecah meneteskan air karena dia takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dari gunung ada batu yang tiba-tiba jatuh, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang apa-apain, tiba-tiba jatuh dari gunung itu. Kenapa dia jatuh? Kata Quran, karena dia takut kepada Allah, tapi dia tidak pernah tersungkur di hadapan Allah. Orang yang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak pernah sujud di hadapan Allah. Maka Quran mengatakan dia lebih keras dari batu. Ya, maka saya ulangi, punya kalbu, punya akal, punya kalbu, punya fisik yang kuat, tidak ibadah kepada Allah, itu lebih keras dari batu, kata Quran. Kedua, dia punya 3 potensi tadi, tapi dia tidak lakukan itu. Di dalam surah 5 ayat 60, faja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Maka dari mereka itulah aku jadikan ildun, monyet dan babi. Manusia yang punya akal, punya kalbu, punya fisik yang sehat tapi tidak ibadah kepada Allah, menurut surah 5 ayat 60, itulah dia monyet dan babi yang sedang berjalan di bawah kolong langit Allah. Ketika Quran mengatakan tutup auratmu, tapi dengan bangganya dia membuka auratnya dengan segala kesombongannya. Perhatikanlah monyet-monyet Allah sedang berjalan di bawah kolong langit Allah. Pertanyaannya, ada nggak kerayan pakai jilbab, Pak? Kan nggak ada kan? Nanti sama. Kerayan kalau nggak pakai jilbab, benar-benar Quran. Gak ada bedanya kan? Kan kata Quran surah 33 ayat 59, Dzalika adna ayyurabna fala yuzaina. Dengan engkau menutup aurat, itulah cara membedakan mana wanita muslimah, mana wanita kafir. Ini mengaku dirinya muslim tapi menutup aurat, bagaimana membedakan? Kadang-kadang yang mengklaim dirinya muslim, auratnya lebih terbuka dibanding yang kafir. Yang terbuka auratnya saja itu sudah dikatakan kafir, bagaimana yang lebih parah dari itu? Berarti lebih kafir. Yaitu Quran yang katakan. Di dalam surah 7 ayat 176. Lau nasya'u la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardh. Sebenarnya kami ingin mengangkat derajat manusia, tapi manusia itu sendiri yang merendahkan dirinya di dunia ini, kata Allah. Perumpamaannya kata Allah, kama salil kalbi. Apa kalbun, Pak? Seperti anjing. Ini ayat. Intahmil alaihi yalhas, anjing itu kalau kamu lempar, dijulurkan lidahnya, atau kamu cuek, tetap menjulurkan lidahnya. Kamu bacakan surah Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur ayat 31, surah Al-Isra ayat 32, surah An-Nisa ayat 15 dan 16 dan seterusnya. Kamu bacakan seluruh ayat kepada mereka, enggak ada perubahan, tetap saja dia terbuka auratnya. Itulah anjing. Perumpamaannya kata anjing, kata Allah. Jika anjing kamu lempar, dia julurkan lidahnya, atau kamu abaikan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya, jika kamu bacakan ayat kepada mereka, tidak ada perubahan, ataupun tidak dibacakan ayat, sama saja. Itulah anjing. Iya. Faksusil qasas, lalu kita takar. Sampaikan kisah-kisah begini kepada mereka, mudah-mudahan mau sadar. Itu kata Quran. Masih surah 7 ayat 176. Anjing itu, Pak, dipelihara oleh Ahok dan sejenisnya. Ahok itu kan melihara anjing dia.
dia Tuhannya banyak. Kalau kita kan kul huwallahu ahad, ya, katakanlah Allah itu esa, satu. Yang terbalik, banyak yang mau melintir ayat ini. Orang bunyinya ahad, bunyinya dari Ahok. Jadi apa? Ahok itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah, tidak boleh dilecehkan. Ciptaan Allah itu. Tapi keyakinannya itu yang menyimpang dari kehendak Allah, itu saja. Nah, tapi kan gini. Jadi bukan berarti karena kita tidak boleh melecehkan ciptaan Allah lalu kemudian kita harus mendukung. Kan sudah jelas surah 4 ayat 138 dan 139 ya. Nah, saya bacakan lagi aja biar tambah jelas. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kepada semua orang munafik itu, untuk kata Allah azab yang pedih. Siapa munafik ini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dan bukan orang beriman. Itulah orang munafik, itulah disediakan oleh Allah azab yang pedih. Maka semua yang mendukung Ahok itu munafik. Quran surah 4 138 139. Kalau dia merasa dirinya muslim, proteslah kepada Allah. Caranya bagaimana memprotes Allah? Mati cepat biar ketemu Allah. Iya kan? Kalau masih hidup di dunia ini masih berkorban gak ada manfaatnya. Udah mati cepat biar ketemu dengan Allah. Mau protes silakan. Selesai dia masalah. Itu. Surah 7 ayat 179. Ulaika kal an'am bal hum adall. Surah 8 ayat 22 dan 55. Surah 60 ayat 4. Ayat 63 ayat 4. Itu antara lain ayat-ayat yang berbicara masalah itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi muslim yang menjadikan akal sehat, kalbu dan jasmaninya betul-betul ibadah kepada Allah dan bukan digunakan justru berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak hadirin jamaah. Isya sekarang kita sudah masuk Isya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak usah buka urut saya jawab, walaupun barangkali ada yang mau bertanya. Ya ada. Iya. Ada boleh tak? Apa depan? Ini Ustaz tadi mengatakan saya sangat setuju dan percaya sekali bahwa tugas manusia itu mengabdi kepada Allah sesuai surat tadi yang Ustaz katakan gitu. Yang saya pertanyakan, kenapa suka dikatakan kepada Ustaz itu bahwa berbakti kepada Allah seperti yang disiratkan dalam surat tadi itu sebagai tujuan hidup itu Ustaz. Jadi berbakti kepada Allah sebagai tujuan hidup itu sering saya dengar seperti yang bahwa seperti itu. Iya, jadi kan mungkin karena Al-Quran mengatakan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepadaku. Dalam surah 6 ayat 162 163 jadi juga dibunyikan hal yang sama. Jadi di situ inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika dan seterusnya. Jadi mungkin karena ayat-ayat itu maka diserahkanlah bahwa